Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat vokasi dan para entrepreneur muda. Ketemu kembali di channel Ruang Oase dan channel kebanggaan kita bersama, yaitu Inspirepreneur Channel yang dikelola oleh PLUT KWKM Sulawesi Selatan, yang selalu membahas tentang kevokasian dan juga membahas tentang beberapa hal yang berkenaan dengan pengembangan KUMKM, yang tentunya tidak lepas dari para generasi muda yang saat ini sangat memiliki satu peluang yang luar biasa dalam mengembangkan sebuah usaha-usahanya. Nah, hari ini sengaja kami mengundang seorang yang sungguh luar biasa yang ada di samping kanan saya. Nanti beliaunya akan kita coba ulik tentang usahanya. Beliaunya luar biasa, masih muda, dan sengaja kenapa kami hadirkan para pelaku-pelaku usaha yang berusia muda, karena memang sobat vokasi dan para entrepreneur muda hari ini yang memiliki sebuah peluang yang luar biasa adalah para generasi muda. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saya sapa saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Panggilannya Bang Fadli atau? Fadli aja, Pak. Fadli ya, Fadli. Oke, terima kasih atas waktunya. Kita akan banyak ngobrol ya, bagaimana sih mengembangkan sebuah usaha, karena saya yakin dalam pengembangan usaha setiap orang punya cara yang berbeda-beda ya. Pak. Ada yang memilih jalur akademik ya, ada yang memilih jalur keturunan. Ada juga yang memilih jalur, katanya ada the power of kepepet juga ada. Gitu. Ada. Nanti saya akan coba tanya-tanya bagaimana sih kegiatannya Bang Fadli ini dalam mengelola sebuah usaha gitu ya. Karena saya yakin saya sudah searching beberapa media sosial dengan beberapa juga informasi, ternyata usaha yang dikembangkan oleh Bang Fadli juga cukup luar biasa, khususnya di bidang konveksi ya. Konveksi, percetakan ya. Oke. Baik, jadi teman-teman sekalian, jadi jangan pindah ke channel lain karena kita akan banyak mengulik ini ya. Karena ini sangat menarik, karena anak muda punya selera yang berbeda pula untuk pengelolaan dalam pengembangan usahanya. Baik, langsung saja yang pertama ini untuk awal-awalnya Bang Fadli mungkin diperkenalkan latar belakangnya, kenapa sih kok sampai menekuni wirausaha, kuliahnya di mana, kemudian juga saat ini lagi ngapain gitu, supaya nanti teman-teman juga yang melihat channel ini, oh ternyata kegiatannya Bang Fadli adalah seperti ini. Monggo silakan. Oke, sebelumnya mungkin perkenalkan ya, nama saya Fadli atau lebih lengkap itu Ahmad Fadli Taufik. Ahmad Fadli Taufik. Alumni UNM Fakultas Teknik, Pak. Fakultas Teknik. Nggak ada sinkronnya. Iya, saya juga begitu. Oke, silakan. Alumni Teknik. Kebetulan kemarin latar belakang kenapa sampai saya mau terjun di dunia bisnis itu sebenarnya pemikirannya kayak gini, jadi Pak atau Bang ya? Bang boleh, Pak boleh, biar nggak kelihatan tua. Iya Bang, jadi kemarin alasan pertama kenapa saya sampai mau berbisnis itu pertama sebenarnya sih kalau saya pikir kalau saya selesai kuliah, saya mau daftar PNS itu belum tentu langsung terdaftar misalkan. Kan kalau kita tahu alumni UNM kan ujung-ujungnya kan lari ke guru. Ke guru, betul. Jadi guru itu nggak segampang langsung yang ini, butuh ikut PPGT apa dan sebagainya. Nah saya pikir saya butuh berapa waktu lagi untuk misalkan jadi PNS, dan posisi saya kan masuk kok ya, kita anak muda pasti kan apa istilahnya mau lebih cepat. Jadi memang insya Allah itu hari alhamdulillah, karena saya kemarin salah satu mentor saya itu Kak Bahtiar Baso. Bahtiar Baso yang banyak mengenalkan saya dunia wirausaha. Tertariklah saya di dunia wirausaha, alhamdulillah. Saya mulai running di 2014. 2014 terjun di bisnis, mulai pelan-pelan, dan alhamdulillah sampai sekarang kayak gitu. Dan sebenarnya sih alasan yang kuat sebenarnya juga yang paling penting adalah saya anak pertama, Bang. Anak pertama, alhamdulillah juga bapak sudah tidak ada, masuk dalam artian kemarin lebih cepat dipanggil sama ini. Saya punya adik. Jadi apa istilahnya lagi ya, punya tanggung jawab lah ya, gitu. Jadi saya beranikan untuk ini, apalagi saya termasuk masap yang mau nikah muda, Bang. Alhamdulillah sudah menikah, anak sudah 2. Alhamdulillah semua dari bisnis kemarin. Dari bisnis. Oke. Jadi itu teman-teman para pemirsa
Jadi ternyata ada latar belakang yang berbeda Iya, pula ya dari iya. Bang Fadli. Jadi ternyata dari UNEM jurusan teknik ya. Teknik. Jadi kemudian mencoba menekuni sebuah karir di wirausaha Wirausaha, dan betul. ternyata sekarang sudah mulai berkembang ya. Alhamdulillah Bang. Sekarang kan kemarin saya bikin bisnis itu mulai dari namanya Pak Daidi. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sudah kenal Pak Daidi kemarin. Di tahun 2020 kemarin kita lagi buat gebrakan baru itu kita lakukan namanya merger perusahaan. Jadi merger dengan ya. dua perusahaan yang lain gabung jadi satu. Sekarang kita rebranding namanya Tapada Pak. Tapada. Artinya itu Tapada Salama kayak. Tapada Salama. Apa Iya. itu artinya? Saya orang Jawa soalnya. Jadi itu Tapada Salama kayak misalkan insya Allah semoga selamat sama-sama kayak lebih ke mendoakan kayak. Sama-sama selamat ya, Tapada ya, Tapada. Kalau arti bahasa bagusnya Tapada itu sama-sama sih sebenarnya. Sama-sama. Iya, jadi kan kita bikin bisnis bareng-bareng nih. Bareng-bareng. Jadi kita ambil namanya. Selevel ya, artinya sama ya. Iya, Oke, good. Nah, kemudian core bisnisnya nih yang tadi dibilang apa namanya, kenapa kok memilih di bidang konveksi dan percetakan? Oh, nah, ini menarik Pak. Itu hari kemarin kan saya bikin bisnis mulai dari semenjak mahasiswa. Saya melihat potensi pasar yang ada di kalangan mahasiswa itu yang tidak pernah berhenti itu Pak. Betul ya. Bang, itu kaos. Karena kaos ya? Oh, iya, kaos. Itu hari saya di jurusan saya kan kebetulan pernah menjabat di lembaga kemahasiswaan. Saya lihat setiap saya kegiatan saya pasti bikin kaos untuk panitia, oh ya, untuk peserta ya. Ya. Dalam setahun itu ada potensi order lumayan ribuan lah untuk mahasiswa. Misalkan apalagi kalau misalkan PMB atau inaugurasi atau kegiatan yang mengumpulkan mahasiswa itu dia pasti ada bajunya. Pasti ada bajunya. Nah itu kebanyakan kemarin saya sablonnya di tempat lain. Saya berpikir kenapa nggak bikin ini, maksudku ini potensi pasar sendiri gitu ya. Kayak gitu. Itu hari saya belajar, beranikan diri. Itu hari sih sebenarnya sih saya punya uang itu hari, uang itu 1,5 juta Pak modal awal. Modal awalnya 1,5 ya. Iya. Itu hari saya beli alat sablon. Sablon yang tahun berapa itu? Tahun 2014 Pak. Jadi tahun 2014 sudah masih yang kita pakai manual. Rakel-rakel itu iya, kalau nggak salah masih gitu ya. Itu hari saya beli 1,5 secukupnya apa yang bisa dia dapat 1,5 itu. Itu hari saya beli sampai di rumah saya itu nih sampai di rumah pusing Pak bagaimana cara pakainya. Karena memang modal nekat kemarin karena kepikirannya kalau ini 1,5 terlalu lama saya simpan jangan sampai maksudku terpakai untuk yang lain ya gitu. Apalagi kita itu hari masih labil-labilnya Bang. Jadi memang kita sore alhamdulillahnya karena sudah ada YouTube. Oh iya. Jadi kita awalnya tuh belajarnya di YouTube. Belajarnya di YouTube. Cara oleh screen-nya, cara ininya ya memang cara bagaimana apa namanya membuat apa namanya yang untuk mencetak sablon itu. Iya. Semuanya baju yang pertama kami sablon itu masih ada Pak. Pokoknya aduh kalau sekarang dilihat aduh kenapa hancur sekali dulu nih kayak gitu. Oke, jadi di situ ya. Iya, tapi atau barangkali memang di samping dari peluang pasar tadi atau memang ada basic kecintaan di bidang itu? Oh iya, kalau masalah kecintaan memang saya sih suka di dunia desain juga Pak, dunia kreatif. Jadi memang passionnya saya mungkin di dunia itu. Dan memang saya sukanya fashion juga kayaknya menarik ini. Gitu. Lebih ke passion. Jadi kan memang kalau bikin bisnis kan harus passion, bukan mau ikut-ikutan. Orang bikin ini, kita bikin ini. Karena pasti akan beda kuenya. Iya, betul. Jadi memang di satu sisi tadi karena ada tadi diceritakan oleh Bang Fadli bahwa memang ada peluang ya. Tadi pengalamannya selama 1 tahun itu selalu melakukan satu kegiatan yang ternyata setiap kegiatan itu butuh baju untuk peserta dan panitia. Kemudian ternyata memang juga didukung dengan passionnya adalah di bidang itu. Berarti awalnya cuma mencetak saja ya? Mencetak saja. Jadi bajunya ambil dari luar masih ya? Beli di luar Pak. Sampai sekarang juga kita masih sebenarnya sih enggak full kita buat kaosnya Bang. Masih ambil di vendor karena memang kendalanya masih ada beberapa kendala Bang. Kita nggak sampai dari nol yang kita bikin dari jadi baju kayak gitu. Oke, jadi teman-teman sekalian, jadi untuk membuka sebuah usaha tentunya harus didukung dengan passion ya, karena kecintaan itulah ya yang membuat pekerjaan itu menjadi menyenangkan. Nah, jadi itu, kemudian yang kedua memang harus kita juga tahu peluang-peluang pasarnya. Betul, Oke, jadi jangan langsung buka dan ternyata setelah membuka ternyata tidak ada pasarnya. Nah, walaupun sebetulnya pasar juga bisa di-create ya. Sejauh mana kita sekuat apa kita akan memasarkan produk itu lambat laun pasti akan laku juga gitu. Cuman butuh waktu yang lama. Kalau Bang Fadli tadi kan
membukanya kan memang sudah, kayaknya sudah ada pasar. Dan kebetulan juga kan memang Bang Fadli aktif di kemahasiswaan ya. Betul Bang, nah, otomatis pasar sudah ada. Iya. Sudah ada power di situ. Sudah ada power. Kalau mau kegiatan harus pesan di sini gitu ya. Jurusan harus pesan. Jadi salah satunya itu akhirnya terbukalah itu. Nah, kalau sekarang pasarnya apakah masih juga menggarap anak-anak mahasiswa atau udah mulai meluas ya? Kalau pasar utamanya kita itu tetap di kalangan mahasiswa Bang. Cuman mungkin cakupannya lebih luas. Jadi memang selama ini kan kita fokusnya Makassar. Alhamdulillah kalau sekarang posisi sekarang itu kita targetnya Indonesia Timur. Indonesia Timur. Bagaimana kita bisa istilahnya mencakup Indonesia. Alhamdulillah Papua, Ternate itu sudah pernah juga ya. Ada yang bahkan sampai langganan sampai hari ini Bang. Kayak gitu. Oke, jadi itu teman-teman sekalian. Jadi di sesi pertama ini perkenalan dulu ya. Nanti kita tanya-tanya lagi tentang bagaimana seluk-beluknya, apakah pernah mengalami kesulitan dan semuanya itu kan nanti pasti setiap pelaku usaha pasti mengalami hal-hal yang di luar dugaan dalam kehidupannya. Baik, tetap kita lanjut Sobat Vokasi dan para entrepreneur muda di Ngopi Vokasi dan Ngobrol Bisnis kita siang hari ini. Kita harus ulik sampai sedetail-detailnya ini supaya nanti ilmu-ilmunya bisa ditularkan ke anak-anak muda yang lain ya. Oke, Bang Fadli, kita lanjut. Kalau dalam mengawali bisnisnya, tentunya kan pasti setiap orang beda-beda ya. Tadi saya dengar kan diceritakan dengan modal 1.500.000 gitu ya. Kemudian kenapa kok sampai berani? Ya, jadi kenapa kok sampai berani? Kemudian apakah ketika memulai itu langsung ada tenaga kerjanya? Apakah dikerjakan sendiri ya? Itu gimana ceritanya awal-awalnya? Kalau ditanya kenapa berani di dunia bisnis, sebenarnya sih begini sih. Sebenarnya sih itu kemarin pilihan sih. Pilihan ya. Jadi kan memang saya lahir dari keluarga kebanyakan PNS. Jadinya memang begitu intervensinya ujungnya larinya ke PNS gitu. Arahnya ke PNS. Cuman saya pilihannya adalah ya itu saya harus ambil resiko bahwa ya di bisnis ini belum tentu bisa langsung berhasil dan malahan potensi gagalnya lebih besar. Ya. Cuman potensi saya berpikirnya kan mungkin karena sudah terbiasa di lembaga kemahasiswaan. Iya betul ya. Challenge-nya itu harus ada ya. Jiwa-jiwa petarung, jiwa-jiwa ininya itu sudah agak inilah maksudku berani untuk kita demo aja sudah berani agak, apalagi kalau hal yang terkait diri pribadi aja Bang. Iya. Hari beraninya ambil itu. Memang sih Bang 3 bulan sampai 6 bulan itu pemasukan enggak seberapa ya Bang. Kadang malahan itu awal-awal itu banyak yang komplain, malahan itu pernah satu kali paling parah itu barang sudah sampai customer ternyata salah ukuran. Ya. Yang harus kita ganti rugi. Itu mungkin menjadi catatan khusus untuk teman-teman pelaku usaha ya. Jadi bukan berarti kita mencari sesuatu yang tidak bagus ya. Tapi biasanya memang mengawali usaha itu memang mungkin boleh jadi namanya tempaan ya. Nah, jadi kalau tempaan itulah yang akan membuat kita semakin kuat ya. Jadi kepompong itu kalau tidak tidak berusaha untuk semaksimal mungkin untuk keluar juga tidak akan jadi kupu-kupu gitu ya. Bahkan kan ada cerita itu ketika kita membantu kepompong mengeluarkan menjadi kupu-kupu dibantu oleh orang lain justru dia tidak mampu untuk terbang dengan kuat. Nah, justru kepompong yang bersusah payah untuk mengeluarkan dirinya dari cangkang itu akhirnya dia jadi kupu-kupu yang kuat. Oke, jadi 3 bulan sampai 6 bulan ya? 3 sampai 6 bulan. Tapi memang iya awal-awal orderan pertama itu untung. Kan kalau ngeliat uang pertama tuh kayak tambah semangat. Iya betul. Tapi itu pas kita dapat masalah yang betul-betul kayaknya saya diuji ini yang harus salah semua. Bayangin masalah semua ini. Itu hari jutaan rupiah lah hari. Tapi karena ya kita komitmen untuk bikin bisnis, kalau saya nggak ganti ini ya resikonya ya orang nggak percaya lagi. Nggak percaya lagi, betul. Gitu. Ya mau tidak mau ya harus diganti sebagai bentuk tanggung jawab. Itu. Alhamdulillah sampai sekarang itu diterapkan di bisnisnya Tapada. Jadi kita ada garansi kualitas, kalau nggak sesuai dengan ini kita gantikan. Order kita ganti. Kita gantikan. Jadi itu memang yang kita garansikan ke customer. Oke, jadi itu teman-teman sekalian. Jadi dalam memulai sebuah usaha, ketika tadi udah yakin ya sudah punya, saya kayaknya harus mampu ini ya. Apalagi kalau hanya ini kemudian yang kedua ya kita siap-siap, artinya tidak menunggu kejadian yang tidak menyenangkan, tapi ketika ada sesuatu yang membuat kendala dalam bisnis itu adalah tempaan. Bagaimana kita kalau kita naik tangga aja kan pasti ada upaya gitu ya, tidak mungkin kita naik tangga langsung lurus-lurus saja, pasti gitu ya. Banyak banget gitu. Boleh biasanya tempaan-tempaan awal tadi Pak. Yang pertama tadi kalau tidak salah saya catat tadi tentang ketidakcocokan order ya.
Oh iya, itu kemarin masalah-masalah teknis sih Bang. Kayak Teknis ya? misalkan kita kan nggak punya belum punya bisnis proses yang sebagus saat ini. Iya, Jadi bisnis betul. prosesnya itu hari saya yang terima order, saya yang beli bahan, saya yang Iya, catat lagi, rekap lagi. Jadi memang betul-betul murni awalnya kan masih sendiri. Jadi sendiri. memang kadang itu kalau kita ndak apa istilahnya ndak detail atau ndak fokus, jadi kadang ketukar atau Ketukar, apa kayak gitu. ya. Oke. Dan itu sering dulu kemarin Bang. Memang masalah lebih ke human error sih. Human error. Tapi ya itu Mi, alhamdulillah pas ada tim pelan-pelan kita jadinya sampai sekarang ya alhamdulillah risiko errornya itu Sudah mulai mengecil ya. mengecil, Oke, jadi teman-teman, jadi itulah namanya biasa kita sebut dengan learning by doing juga learning ya. by doing, betul, Artinya Bang. kita coba perbaiki, jangan berhenti untuk selalu mencoba memperbaiki produk-produk yang iya. kita hasilkan di usaha kita. Ya. Nah, kemudian di produk ini, kalau biasa kita punya produk, punya usaha, itu kan pasti punya keunggulan, keunikan. Apa kira-kira diferensiasi dari produk-produk Tapada ini? Kalau diferensiasinya sebenarnya dari segi produk pasti dari segi kualitas Bang. Kualitas, kualitas ya. Kita bisa garansikan lah kualitas sablonnya kayak gimana, terus hasil cetak dari produk-produk lain itu kayak gimana. Itu kita bisa garansikan. Cuman kita differentnya itu lebih ke pelayanan, Pak. Ke pelayanan. Jadi kan begini, kalau kita bikin produk bagus itu semua orang bisa bikin produk bisa bagus, ya. Tapi kalau dari pelayanan, dari segi sistem itu yang kita bikin bagus itu orang mungkin bisa ikuti, cuma enggak langsung bisa dia ikuti Bang. Iya, betul. Karena pasti kan beda orang, beda cara. rasa ya. Betul. Beda orang, beda rasa. Apalagi kayak pelayanan. Kita di pelayanan itu alhamdulillah kita sediakan sampai 3 CS Bang. Oh, Customer service. Jadi kita bagaimana bisa fast respon terhadap customer. Cepet ya, quick respon ya dalam gitu, pelayanan. Kan gini kan maksudku ya prinsipnya adalah customer adalah raja ya. Kita bagaimana caranya ya kita bisa memenuhi kebutuhan atau masalahnya cepat kayak gitu. Jadi kita hadir itu sebagai pemecah masalah. Betul ya. Nah, terus selain itu di Tapada yang differentnya juga selain fast respon itu adalah keunggulan dari segi garansi kualitasnya. Garansi kualitas ya. Pokoknya kita jamin insya Allah kalau memang tidak sesuai dengan pembicaraan di awal, pas kita sudah kan kalau di awal itu kan ada tahap yang dia lihat sampel kayak gimana hasilnya nanti. Pas jadi kalau tidak sesuai dengan yang ini itu kita bisa berklaim untuk digantikan Bang. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau dari diferensiasi produknya, artinya kalau untuk percetakan konveksi ini khusus kaos kah atau baju, kain dan lain kan pasti ada ya kan? Karena saya lihat kalau di konveksi itu kan banyak kaos, baju, training dan lain-lain, atau juga nanti akan merambah ke merchandise dan lain-lain. Iya, jadi untuk saat ini di Tapada itu ada 3 sih, ada 3 jenis yang kita kerjakan, itu sablon, ya, sablon kaos, jaket, pokoknya intinya sablon. Terus yang kedua itu di konveksi, itu buat PDH ya, rompi, terus kita bikin apa namanya lagi, kayak untuk yang kayak di resto-resto itu yang kayak saya lupa namanya itu yang kayak celemek ya, kayak gitu. Terus topi. Terus kalau di merchandise itu ada kayak yang saya pakai sekarang itu lanyar. Nah, itu kan untuk bagaimana kita jadinya profesional di luar kelihatannya. Oh iya, identity card ya. Betul, jadi kita keluarin ini atas nama perusahaan. Jadi kita kayak gini kita bikin member card, terus mug, pin, stiker itu kita buat tuh. Terus yang terakhir itu kita juga punya unit bisnis itu yang bergerak memang di alat dan bahan sablon. Jadi alat dan bahan sablon. Jadi memang agak luas lah cakupannya sekarang. Dan next mungkin insya Allah kan visinya kita itu menjadi perusahaan garment. Oh, garment. Jadi kita visinya itu insya Allah di 2030 itu kita menjadi perusahaan garment terbesar di Indonesia Timur. Oke. Dengan konsep spiritual company. Oke, spiritual company-nya ya. Oke ya. Karena itu memang ya menjadi salah satu apa namanya keunikan dan juga keunggulan tersendiri ya. Jadi spiritual company. Nah, itulah tadi teman-teman sekalian. Jadi ada salah satu tadi dijelaskan bahwa diferensinya adalah di pelayanan ya. Betul, di pelayanan dan dibilang kalau produk bagus itu sudah biasa, tapi kalau pelayanan itu memang setiap orang punya rasa yang berbeda-beda. Makanya ada satu lagi nih Bang, yang bikin paling beda juga buat kita. Itu yang paling sering kan kadang kan begini, enggak semua customer itu mahasiswa. Maksudnya dalam artian enggak semua customer itu anak muda. Yang kalau anak muda mungkin agak melek dengan pemakaian Photoshop, Corel, yang mendesain Bang. Kadang ada customernya kita itu yang kayak ibu-ibu atau bapak-bapak yang maksudku yang enggak mau repot, pokoknya saya mau sablon begini, dia bawakan
malah itu Contoh? contoh malah ada yang dalam gambar kertas begini bagaimana Iya, caranya iya. kita jadi visualkan ke Gitu. baju Bang. Nah, alhamdulillah di Tapada itu kita ada kayak layanan free design. Jadi Oh, free konsultasi desain design. kita bikinkan secara visual memang Bang. Oke, good. Jadi salah satunya ya. Jadi teman-teman di pengelola UKM ataupun siapapun saja kalau memang kesul ke Iya, Tapada, jadi langsung aja nanti didesainkan. Betul Bang. Free. Free. Free ya, jadi included di harga itu ya. Iya. Itu salah satu layanan ya. Iya, itu. Karena biasanya kan yang susah itu menggambar. Betul Bang. Susah menggambar karena saya yakin setiap gambar itu punya arti. Betul. Berarti nanti dicocokkan dengan maksud yang dari customernya ya. Iya, harusnya gitu. Nanti setelah kita gambar, kita bikinkan namanya mockup, ada mockup desain namanya Bang. Iya, iya, Dalam betul. bentuk baju nih, tapi dalam visual kita kirimkan apa sudah sesuai atau tidak. Kalau sudah di-approve baru kita proses baru cetak. kita proses cetak. Oke, good. Jadi itulah layanannya ya. Jadi saya yakin sudah komplit ya. Iya. Jadi tadi mulai dari produknya bagus, digaransi. Kalau tidak cocok, garansi kembali, ganti. Iya, ganti. Oke, kemudian yang kedua pelayanan ya. Pelayanan. Selama ini pernahkah ada yang komplain tentang pelayanan? Oh sebenarnya, iya. Nah ini milik limbedonya sama Bang. Toh. Kadang juga ada sih yang berapa yang komplain persoalan apa namanya lagi kadang CSI. Malah nih paling parah ini Bang. Iya, betul. Ada komplain ini kan kita kan ada waktu istirahat tuh. Betul, ya. Di jam berapa jam makan. Waktu sholat, makan kan biasa ada istirahat. Itu kadang anak-anak enggak. Maksudku memang kita bilang tinggalkan sholat dulu kan memang di Tapada itu alhamdulillahnya di depan Tapada itu masjid. Bang. Betul ya. Jadi kita anjurkan bagaimana mereka semua itu sholat oleh tepat waktu kayak gitu. Nah kadang ditinggalkan ada chat masuk komplain lama sekali kita balas kayak gitu padahal masuk enggak nanya bilang lagi sholat kita bilangnya lagi sholat kayak gitu cuman masuk kadang ada kayak gitu bahkan juga ada sebenarnya sih yang kadang mungkin yang agak marah-marahnya itu dari segi mungkin apa dia butuh lebih diperhatikan kayak gitu. Oke, ya. Jadi Jadi sekarang ada itu sentuhan tersendiri. Memang biasa begitu customer memang macam-macam gitu ya. iya, behavior customer kan sekarang kayaknya saya aneh-aneh yo. Maksudku kadang yang harus kayak gimana tapi ya gitu mungkin behaviornya sekarang terlambat dibalas 5 menit atau 3 menit itu sudah merasa kayak diacuhkan. Iya, betul. Tapi gitu. Nah, itu yang kita coba minimalisir. Minimalisir ya. Oke, jadi sisi pelayanan karena pada prinsipnya adalah pelayanan itu kan ya kalau dalam bahasa kita kan melayani seseorang kan nilai ibadahnya kan tinggi juga ya. Betul. Jadi bagaimana mempercepat kalau Anda mau mendapat sesuatu yang luar biasa ya permudahlah urusan orang lain gitu ya. Itu kan ada di salah satu kandungan di beberapa ajaran agama kita. Nah, itu dari sisi kualitas dan tadi keunggulan pelayanan ya. Kemudian kalau dari marketingnya gimana caranya? Mungkin siapa tahu teman-teman kan ada nih mungkin pemirsa yang kepengen gimana sih caranya supaya bisa tahu mungkin ada akun bisnisnya apanya ya mungkin supaya teman-teman bisa juga lihat itu. Untuk bisa sebenarnya stalking kami tuh mungkin lebih banyak di Instagram sih. Instagram ya. Itu kita namanya akunnya itu tapada_id. Tapada_id. Atau boleh ke web kami. Ada websitenya ya. Ada websitenya kami itu tapada.co.id kayak gitu. Tapada.co.id. Jadi memang kalau melihat tapi lebih banyak di Instagram sih kalau kita mau lihat apa sih aktivitas Tapada itu ada banyak sekali di Instagram yang kita share kayak gitu. YouTube-nya kami juga ada beberapa yang kita share tentang video-video cara nyablon kayak gitu. Ya, tapi kalau lebih banyak itu di Instagram. Instagram ya. Oke, jadi itu ya teman-teman sekalian. Jadi kalau ingin mengetahui produk-produknya, layanan-layanannya, jasa-jasa layanan dari Tapada ini bisa searching di Instagram, ada juga di websitenya, ada juga YouTube-nya. Oke, jadi itu cara. Kemudian kalau dari sisi ini ya Bang Fadli, tenaga kerjanya. Ini kan ketika kita mulai sebuah usaha kan pasti tidak bisa lepas dari namanya tenaga kerjanya. Nah selama ini tenaga kerjanya direkrut dari mana? Apakah anak-anak muda juga atau punya cara tersendiri dalam merekrut tenaga kerjanya? Iya, kalau dulu awal-awal saya bikin bisnis Bang itu tenaga kerjanya dari adik-adik di kampus. Ada di kampus. Jadi saya panggil beberapa adik-adik dan teman-teman juga ada teman angkatan saya panggil daripada masuk kok ya untuk kalau mau tambah-tambah uang rokok atau uang apa sini pendapatan. Cuman akhir-akhir ini memang kalau sekarang yang sudah Tapada itu dari 2020 itu kita menerapkan memang sistemnya ya polanya rekrutmen karyawan secara profesional ya. Jadi di Tapada itu sudah ada HRD-nya. HRD-nya. Ada jadi dia ngurus semua dia
wawancara, tahap seleksinya sampai psikotesnya itu kita lakukan kayak gitu. Oke, jadi sudah apa direkrut secara profesional ya. Jadi melalui tahapan-tahapan ya. Mungkin syaratnya ini, ini karena kan setiap perusahaan kan punya kriteria-kriteria tertentu ya ketika dia merekrut karyawan. Ada juga karyawan yang apa namanya perusahaan yang memanfaatkan dari orang dalam gitu kan. Jadi ada rekomendasi kan biasa begitu. Memang itu juga sah-sah saja gitu ya. Semua ada plus minusnya. Plus minusnya itu dari sisi perekrutan. Nah, kemudian yang berikutnya nih Bang Fadli masih bisa ngobrol ya? Itu adalah ini apa istilahnya bagaimana menjalin kemitraan. Ya, umumnya kan tadi kalau di apa namanya di program layanan untuk YouTube, Facebook dan Instagram itu kan secara umum. Nah, gimana caranya? Apakah ini juga bisa menjalin kemitraan secara formal begitu dengan beberapa komunitas? Oke, kalau kemitraan alhamdulillah sudah ada beberapa sih modelnya sebenarnya kerjasama sih. Jadi kita tukaran benefit list. Jadi apa yang bisa support terhadap komunitas dan apa yang bisa kita minta dari komunitas kayak gitu. Jadi memang ada plus ininya sih Bang. Tapi memang pembicaranya lebih ke dalam sih. Jadi setiap komunitas atau setiap lembaga yang kita teman kerjasama beda-beda beda-beda model kerjasamanya kayak gitu. Istilah intinya ya pasti win-win. Win-win ya. Tanpa ada juga dapat goalsnya, mereka juga dapat benefitnya kayak gitu. Alhamdulillah sudah ada berapa sih Bang? Sudah ya. Jadi teman-teman sekalian nanti siapa tahu teman-teman ini bisa bermitra. Artinya tidak hanya sekedar untuk program-program yang sifatnya langsung jasa layanan produk ya. Tapi siapa tahu nanti ada program-program lain yang bisa dikembangkan secara bersama-sama gitu ya. Paling sering sih sebenarnya sponsorship sama kita bikin event bareng. Atau misalkan Tapada jadi fasilitas mediatornya untuk kayak kita bikin event edukasi. Kan ada Tapada Tol juga Bang. Kita bikin event memang. Jadi kemarin itu sudah di Kendari, sudah di Makassar sudah berapa kali. Ini next bulan depan itu kita di Palu. Good. Tapada di Palu untuk sharing. Itu biasanya kegiatannya apa saja? Lebih ke sharing sih. Kalau kita sekarang itu masih yang Tapada Tol itu kita angkat itu sharing bisnisnya Bang. Kayak kita kayak misalkan contoh kita sharing di komunitas sablon. Ya, kita ngobrol tentang sablon, bagaimana manajemen sablon yang baik, cara keuangannya yang kayak gitu. Ya, jadi itu salah satunya adalah yang bisa dikembangkan. Salah satu mungkin itu kalau dalam perusahaan mungkin adalah salah satu pengabdian ya, CSR ya. CSR jadi kita memberdayakan ya. Betul. Jadi Tapada Tol itu bentuk kontribusinya Tapada terhadap perkembangan ekonomi dan perkembangan industri sablon yang ada di Indonesia Timur. Ya. Kalau di kalangan mahasiswa sendiri sama di komunitas kadang kita ngisi, misalkan contoh kemarin kita ngobrol tentang gimana sih cara jualan yang baik, terus gimana sih bikin desain grafis atau bikin konten yang bagus. Nah itu kita punya resource-nya semua. Bisa kayak komunitas atau kayak himpunan atau lembaga-lembaga pun kita silakan mengajukan dulu ke perusahaan. Nanti kita bikin bareng. Jadi teman-teman anak-anak muda yang punya keinginan untuk bermitra dengan Tapada khususnya dalam bincang-bincang bisnis, bincang-bincang tentang usaha percetakan dan lain-lain, nanti bisa bermitra dengan Tapada. Komunitas ya. Misalkan atau lembaga itu kayak misalkan saya di Aku Mandiri sama ya. Kak Bahtiar Baso, terus juga di TDA Tangan di Atas Makassar. Terus kemarin juga ada di GNP. Terus ada berapa sih Bang? Kemarin termasuk jadi HIPMI, termasuk saya lebih memang basically-nya suka berkomunitas dan suka berorganisasi, jadinya alhamdulillah dari situ saya kenal banyak orang. Kayak gitu. Selain itu ya urus keluarga. Gimana caranya nih bagi antara bisnis dan keluarga nih? Jadi ada tip-tip khusus ya? Sebenarnya sih komitmen sama istri. Cuman masih belajar juga sih Bang, karena umur pernikahan juga baru mau 3 tahun, jadi masih apalah seumur jagung. Jadi tapi memang kita komitmen, jadi saya bilang sama istri Senin sampai Sabtu saya ngurus bisnis. Minggu untuk keluarga. Jam kerja saya jam begini sampai jam begini. Pokoknya dibicarain dari awal ya. Supaya suka sama-sama enak kan. Apalagi anak ada 2, jadi kan butuh ayah juga untuk ayah untuk anunya ya. Harus karena memang harus fokus di sebuah kegiatan bisnis
artinya kan kita juga harus fokus di situ. Jadi karena salah satu penopang kegiatan dalam bisnis kan pasti keluarga. Di samping di bisnis, ada juga di TDA, ada juga di Aku Mandiri, ada juga tadi di HIPMI, GNP juga. Dan kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tetap membagi waktu khusus untuk keluarga. Oke, jadi itu teman-teman sekalian. Jadi tetap untuk berbisnis juga jalan, keluarga juga harmonis, dan juga tetap juga memanfaatkan untuk selalu berkomunitas. Karena dengan berkomunitas saya yakin akan menambah relasi. Apalagi sebenarnya sih kegiatan sosial yang meliputi juga selain komunitas itu kita aktif di kegiatan sosial. Misalkan kemarin Satgas kita di TD itu kita bikin Satgas COVID, kita bagi-bagi APD itu kan seharusnya kan kita misalkan kayak kita itu hari kan COVID bisnis lagi hancur-hancurnya. Iya, betul. Tapi alhamdulillah karena kegiatan sosial yang kita aktif di kegiatan sosial jadinya kayak biasa-biasa sekali. Kayak gitu jadinya ada dukungan, mungkin janji yang di atas, jadi memang betul-betul memang yang kita masih terjaga semangatnya. Semangat ya begitu. Kayak kemarin juga kita di Mamuju kayak gitu, jadi maksudnya memang nyaman jadinya. Nyaman ya. Jadi memang ada satu sisi di mana memang humanity itu tidak bisa kita hilangkan dari kehidupan kita gitu ya. Saya kayaknya kalau sudah ikut itu, saya kayak jadi tercas lagi. Tercas lagi bisnis ya, oke, luar biasa ya. Jadi itulah dari inti dari berbisnis. Kemudian juga kita harus punya kepedulian kepada yang lain. Kemudian kalau dari sisi yang lain, Bang, maunya ini harapan-harapan. Artinya gini, kalau selama mengelola bisnis ini, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang mungkin yang bisa dibagi ke teman-teman yang mungkin nanti akan menggeluti wirausaha. Nah, itu kira-kira apa? Pokoknya kamu begini, nanti insya Allah akan sukses dalam bisnisnya. Ada nggak kira-kira? Kalau sih sebenarnya sih saran-saran buat teman-teman yang lagi menggeluti bisnis, sebenarnya sih begini ini kan bisnis ya itu high risk juga ya, maksudnya tinggi risiko kita gagal, tapi ketika kita berhasil itu luar biasa sekali. Nah, sebenarnya intinya kembali ke teman-teman kalau saya yang paling penting adalah teman-teman harus konsisten dengan di bisnisnya, fokus dengan bisnisnya. Jangan bikin bisnis terlalu banyak dulu, Bang. Kalau kita baru mulai fokus di satu bisnis. Kecuali misalnya bisnis yang satu ini lagi nggak bagus, memang dalam artian lagi kayak kurang bagus, baru kita pivot ke yang lain. Tapi intinya fokus ke satu bisnis. Yang kedua itu adalah coba cari lingkungan yang bisa support dari segi mental dan pengetahuan kayak gitu. Misalkan contoh kita gabung di Aku Mandiri, kita gabung di teman-teman di HIPMI, kita gabung di teman-teman GNP, atau kita gabung di TDA. Jadi kan masing-masing beda-beda. Cuman ketika kita gabung di situ itu kita punya lingkungan yang positif. Dalam artian kita ngobrolnya pasti, kalau kita ngobrol ya pasti ngobrolnya tentang bisnis ya. Jadinya semangatnya muncul lagi. Kayak gitu. Saya dengar teman yang omsetnya berapa langsung karena saya nggak bisa gitu. Jadi lebih semangat lagi kayak gitu. Jadi harus butuh memang lingkungan. Karena kalau kapan kita lingkungan di situ dan kita sebenarnya pebisnis tapi masuk di lingkungan situ jadinya juga selalu nyaman ya kayak gitu. Nggak ada ini. Iya, jadi komunitas juga menentukan ya. Jadi di mana kita bisa berinteraksi dengan komunitas itu yang khususnya adalah untuk mendukung keberhasilan bisnis kita. Betul, Bang. Karena lingkungan itu memang mempengaruhi ya. Iya, sama paling penting juga cari mentor bisnis. Mentor ya. Cari mentor bisnis. Ya. Saya punya mentor berapa sih? Maksudnya bukan cuma satu, tapi ya enaknya adalah fokus di satu mentor, lalu pindah lagi kalau sudah ini, maksudnya jadi kita banyak belajar di beberapa mentor. Iya, karena mentor itu sendiri kan pasti ya itu tadi sebagai teman untuk konsultasi. Ya, kemudian teman untuk berbagi kalau lagi mengalami ini, akhirnya juga sama-sama mencari solusi dari apa yang kita hadapi selama ini. Oke, jadi itulah teman-teman sekalian. Jadi satu, kalau kita mau membuka sebuah usaha, yakin ya, kemudian fokus di satu bisnis dulu. Kemudian yang kedua, yang berikutnya adalah cari mentor, kemudian juga gabung di beberapa komunitas. Carilah lingkungan yang memang benar-benar mendukung supaya kita selalu mendapatkan satu injeksi ya, supaya kita selalu semangat. Karena saya yakin kalau bisnis itu ya samalah dengan semangat kita kan. Kadang kalau lagi senang-senangnya itu pasti lagi naik ya. Tapi kadang itu mengalami satu kendala, akhirnya kita juga merasakan satu kesulitan, akhirnya drop juga. Sama ini, Bang, pesan juga buat teman-teman yang lagi bikin bisnis. Maksudku sekarang kalau saya investasinya teman-teman itu jangan terlalu banyak di peralatan boleh. Tapi
baik produktivitas cukup, baik kebutuhan aja. Kalau memang penting sekali kita adakan. Yang paling penting sebenarnya investasi di segi ini leher ke atas. Leher ke atas, Investasi wawasan ya, ya, knowledge ya. mindsetnya teman-teman harus sebenarnya ya. Kalau saya pribadi mindset sampai sekarang Bang Anto, saya kalau itu pelatihan efek sama saya enggak meskipun saya harus bayar berapa itu saya pasti Harus kita ikuti. kayak gitu karena itu penting. Harus Kak. Harus kayak gitu, karena memang kita ngeluarin duit di situ, pokoknya harus dapat apa yang iya, diajarkan di kayak situ. gitu. Itu beda kita ternyata untuk kayak gitu. Selama saya ikut yang berbayar dalam artian yang betul-betul serius, ya, lebih fokus. Lebih fokus ya, lebih fokus. Karena memang ada tanggung jawab di situ ya. Iya. Karena memang ini harus dikeluarin, harus benar-benar kita lakukan semaksimal mungkin supaya kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga. Iya. Oke, good. Nah, kemudian ada harapan-harapannya Bang Fadli di akhir dari perbincangan kita, khususnya untuk anak-anak muda, apakah memang dunia wirausaha ini memberikan satu peluang yang luar biasa buat mereka atau biasa-biasa saja menurut Abang? Iya, kalau saya sih sebenarnya sih dunia wirausaha itu dunia sangat paling pilihan yang sangat bagus sekali bagus ya. Karena pertama dari segi pasar sebenarnya masih besar sekali potensi pasar yang kita bisa garap dari konsumer, pasar konsumer, pasar jasa, apalagi F&B. Betul ya. Pada situ kan luas sekali masih dan kita di Makassar apalagi tuh perputaran uangnya masih banyak sekali masih Bang. luar biasa. Masih banyak lah bisa kita garap kayak gitu dan itu potensi besar sekali. Terus yang kedua sebenarnya ketika kita bikin bisnis dan bisnis tak tumbuh, kita bisa banyak bantu orang lain juga Bang. Betul. Kita bisa banyak kerjakan orang lain kayak gitu. Lebih baik bisa kita bersedekah. Bersedekah ya, oke. Gitu. Jadi teman-teman sekalian, itu tadi harapan dari Bang Fadli bahwa untuk generasi muda larilah ke wirausaha ya, karena itu akan mempercepat Anda untuk bisa berinteraksi, mematangkan diri ya. Kemudian memang terjun langsung di dunia persilatan yang sesungguhnya. Ditipu orang, dimaki-maki orang itu benar-benar diresapi. Ditipu sering banget. Jadi itu sudah biasa. Jadi itu makanya tapi kalau kita berhasil mendapatkan satu rasa yang luar biasa. Gitu sama ini kan maksudku pemerintah di Makassar itu sangat support dengan UMKM. Betul, Dinas koperasi, dinas Disnaker, Dispor itu punya kegiatan-kegiatan yang terkait UMKM. Nah, silakan teman-teman manfaatkan itu. Manfaatkan, betul. Ya, gitu. Saya tidak bisa pungkiri bahwa saya termasuk lahir dari Dinas Koperasi. Dinas Koperasi ya? Tahun berapa itu yang pernah kita ketemu tuh ya? 2000, saya itu hari ikut WUB itu 2016. 15, 16 kan pokoknya kita itu. Ya, gitu. Iya, betul. Itu saya tidak bisa pungkiri bahwa saya termasuk bagian dari Dinas Koperasi, Bang. Betul ya. Jadi jadi itu Bang Fadli, jadi intinya adalah selalu untuk mencari ilmu ya, dari investasi untuk leher ke atas ya. Itulah yang harus diyakini oleh teman-teman semua bahwa investasi leher ke atas juga sangat penting dalam pengembangan usaha kita. Oke, yang terakhir, untuk mendapatkan produk-produknya Tapada itu memang harus datang ke lokasi kah atau bisa online? Bisa online Bang. Bisa online. Jadi memang gitu kan. Tadi saya bilang saya siapkan 3 CS untuk melayani secara online. Jadi memang teman-teman yang di daerah atau misalkan tidak sempat hadir di kantor itu kita bisa via chat aja Bang. Via chat aja. Gitu. Nanti kita kirim itu free ongkir juga. Kita di Tapar itu ada free ongkir sekota Makassar. Jadi teman-teman saya kirim konsep desainnya, kirim DP-nya via transfer. Nanti pengambilannya transfer juga, terus nanti kita antarkan. Oke. Jadi sudah memanjakan betul. Memang. Kemudian kalau dari biasa ini Bang Fadli, kalau dari sisi waktu, makanya saya punya pengerjaan, saya punya kebutuhan makanya, ntar malam harus jadi bajuku ini. Nah, bisa adakah layanan lain seperti itu? Oh ada sih Bang, ada sih beberapa layanan yang bisa kita yang cepat. Jadi memang ada kadang kala itu ada customer yang minta tolong sekali untuk kita, misalkan contoh hari ini dia masuk, besok pagi dia mau pakai. Ya. Itu kita tapi itu ada beberapa opsi yang bisa kita tawarkan. Betul, ya. Kalau mau boleh kita bisa kerjakan tapi yang kayak gini desainnya. Jadi ada pilihan-pilihannya. Tapi itu layanan alhamdulillah insya Allah di Tapar kita bagaimana pokoknya Tapar itu bagaimana cara kita selesaikan dulu masalahnya customer. Iya betul. Masalah waktu kah atau masalah harga kah atau masalah kita bisa ngobrol semua Bang. Kayak gitu. Jadi memang kita aman jelas. Oke, jadi semuanya itu demi customer. Demi customer. Jadi apapun itu pokoknya dengan berbagai masalah datang di situ akan diselesaikan ya. Tapi kebanyakan memang customer itu yang 5 sampai 7 hari. 5-7 hari ya. Rata-rata kan kalau istilahnya udah di-prepare kan. Nah, kemudian kalau dari Bang Fadli biasa ada minimum order ada enggak?
Oh ada. Ada ya? Di Tapada sebenarnya bisa juga 1 lembar, 2 Ya, lembar. yang custom ya, satu-satuan Ya, gitu. cuman ya. itu kan pasti mempengaruhi harganya juga Harga sih ya, kayak betul gitu. ya. Tapi kalau standarnya kita minimal 6 lembar, Bang. 6 lembar ya. Minimal 6 Oke. lembar itu sudah bisa bikin. Sudah bisa dengan harga yang standar ya. Tapi Iya. kalau cuma satu, Pasti berarti beda beda harganya. Beda Kayak harganya. Oke, jadi itu saya kira sudah luar biasa ya. Jadi teman-teman sekalian mau butuh produk-produk dari Iya. Tapadan, enggak usah datang, bisa usah, di Bang. chat aja ya. Iya. Nanti di akhir dari perbincangan kita juga nanti saya akan tuliskan ya apa tadi akun akun bisnisnya, bisnis. kemudian apa namanya semua lengkap. Jadi nanti Iya. teman-teman tinggal klik aja, kemudian nanti konsultasi dengan CS-nya, kemudian desain, kemudian apa, kemudian bisa mendapatkan produk-produk yang dikembangkan oleh Tapada. Iya, Bang. Oke, kemudian saya minta Bang Fadli mencari 3 kata untuk Tapada. Kalau kita bicara Tapada itu kayak apa? 3 saja. Tapada keren, Keren, profesional, profesional, asik. asik. Oke, ya. Tapada keren, profesional, dan asik. asik, Oke, gitu. jadi teman-teman sekalian kalau Anda nanti ketemu Tapada pasti Anda akan merasa keren, kemudian profesional, kemudian asik. Asik. Oke, Jadi jadi ya. 3 kata itu ya. Jadi saya kira cukup luar biasa. Keren, profesional, asik. Oke, jadi Tapada keren, profesional, asik. Oke, saya kira itu bincang-bincang kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bang Fadli yang sudah meluangkan waktunya. Ya, siap. Saya Makasih kira banyak, Bang. setiap hari ini luar biasa ya kegiatan mobilingnya untuk mengelola sebuah usaha. Tapi mudah-mudahan lewat channel ini juga teman-teman memiliki semangat ya, karena saya yakin apapun yang kita bicarakan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman untuk mengelola sebuah usaha dan juga mengawali karirnya di bidang kewirausahaan. Boleh kalau teman-teman mau lebih akrab, DM Ya, pribadi DM boleh. Bang Fadli ya, boleh. Berapa? Ahmad Fadli Taufik, Bang. Angkat- Di Instagram aja. Di Instagram Ahmad Fadli Fadli Taufik. Taufik ya. Kita Ahmad ngobrol-ngobrol. Fadli Taufik, nanti bisa DM langsung ngobrol tentang itu ya. Iya. Oke. Waktunya Aman bebas? sih, Bang. Aman ya. Kan kalau DM kan kita ini aman. Oke ya, oke waktunya. Akan gitu. Jadi nanti kalau tidak dibaca berarti lagi sibuk. Betul. Kan gitu kuncinya aja biasa. Anda bisa konsultasi 24 jam. Kalau nggak saya balas berarti saya lagi tidur. Oke, itu bercanda ya. Saya yakin itu salah satu komitmen dari Tapada untuk memberikan sharing ya. Iya. Jadi sharing karena ada tadi Tapada Talk juga ya untuk sharing dengan apapun. Jadi teman-teman sekalian jangan ragu, jangan malu, pokoknya langsung aja DM Bang Fadli. Nanti akan banyak konsultasi boleh, ya apapun mau produk mau apa boleh. Oke, saya kira itu di sesi kita hari ini mudah-mudahan semua bermanfaat. Oh, kita punya slogan Bang Fadli. Apa tuh, Bang? Wirausaha kuat menguatkan Indonesia. Oke. Bisa? Bisa. Wirausaha kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih, saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.